Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan mengawali hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seorang pelajar SMP berusia 13 tahun di Palembang kritis setelah dilukai tajam oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di Jalan Panca Usaha dini hari, diduga terkait tawuran antar kelompok. Ibu korban baru mengetahui kejadian setelah diberitahu teman anaknya dan langsung melapor ke polisi. Dia tidak balik ke rumah, kalau dia balik sekolah, dia tempat neneknya. Nah, dia tidak lagi balik di Panca. Jadi kan kita tidak tahu dia kemana. Cara dia tidak balik malam, kita tidak tahu juga apa main kemana. Dia ngomong ke dia tempat kawannya. Nah, tidak tahu ya, dia dalu-dalu keluar dengan rombongan kawannya berbala. Luka di mana baik, Bu? Dia tak kena. Kepala. Kepala. Di bacak kaki. Sampai cerurit. Setelah sekarang lagi operasi di rumah sakit umum. Insiden kini ditangani Satreskrim Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menggerebek rumah kontrakan tersangka pencurian. Kedatangan polisi membuat tersangka terkejut. Tersangka sempat menyangkal dan menyamarkan identitas. Namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV, tersangka mengakui perbuatannya. Aksi pencurian terjadi di sebuah warung sayur di Jalan Sultan Mahmud Mansur, Palembang. Tersangka mengambil 2 ponsel milik anak pemilik warung lalu melarikan diri. Telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan korban anak-anak. Jadi ketika anak-anak sedang main HP di rumahnya, kemudian pelaku mendatangi dan merampas satu korban. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam, tim kami dari unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku dan melakukan penangkapan di rumah pelaku. Atas ulahnya pelaku terancam pasal 479 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. HP 46 tahun di Palembang babak belur usai dihakimi warga. Pelaku kepergok melecehkan anak 13 tahun saat menonton pertunjukan sulap ular di Pasar 16 Ilir pada Sabtu 7 Februari 2026 lalu. Polsek Ilir Barat 1 segera membawa HP ke Polrestabes Palembang. Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku masih terpengaruh minuman keras. Dari catatan polisi, HP juga pernah ditangkap kasus serupa. Banyak kronologinya sedang menonton, ada pertunjukan sulap ular. Yang berubah menjadi ular, jadi kondisinya lagi ramai. Lalu pelaku mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkan kepada wanita tersebut atau korban. Tadi dikeroyok oleh massa yang ada di situ. Kini tersangka diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria menghentikan sepeda motor yang ditumpangi 2 remaja. Pelaku kemudian ikut menumpang sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Peristiwa ini merupakan modus pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Tri Sukses Mandi Api, Sukarami, Palembang. Pelaku yang tidak dikenal meminta diantar ke toko perlengkapan burung. Di perjalanan, kedua remaja diturunkan di lokasi berbeda dengan berbagai alasan. Satu tadi kan di sini manggil, nah, anakku stop sejenak, dia mutar, pelaku itu baru nemu ke dia, langsung si pelaku itu bonceng naik di belakang sekali, ke sana langsung ke ngambil ke HP numpang ngecas di sana. Nah setelah itu dia pergi. Diajak kemana? Alasannya dia nak beli burung. Ditinggal lo anakku. Alasannya dia tuh nak ngambil ke burung. Ngambil ke burung, katanya tak kebawa kalau begitu. Anakku kan ngomong tak galak dia ditinggal itu. Anakku dalam keadaan ketakutan kan tadi terpaksa dia tinggal di sana kan. Iming-imingnya apa nak burung, apa nak duit. Nah itu iming-imingnya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke polisi berbekal rekaman CCTV yang viral di media sosial. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anak di Palembang mengalami luka bakar setelah tersiram air panas yang dibuang tetangganya. Peristiwa terjadi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Seberang Ulus 1. Saat itu korban sedang memancing belut di parit ketika air panas bekas memasak mie instan disiram dari atas tembok. Akibatnya sebagian kulit korban melepuh. Korban sempat mendapat penanganan awal sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit selama 6 hari.
Katanya sih tidak sengaja disiram air panas sama tetangga. Dia ini kan mancing belut. Pinggiran kot dia kan. Nah, dia katanya tidak kejingoan mana ada budak. Jadi dia siram banyu panas itu dari tembok dia itu kan disiramnya cak ini. Nah, ujinya tidak sengaja tapi tidak tahu juga ya Pak. Karena dinilai tidak bertanggung jawab, keluarga melaporkan kejadian ini ke polisi. Peristiwa tersebut ya kami turut prihatin ya, menyayangkan sekali kenapa peristiwa itu terjadi. Mengingat korbannya juga umurnya masih 8 tahun. Laporan korban sudah kita terima? Laporan sudah kami terima dan segera kami tindak lanjuti. Kasus ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. K nyaris dihukum warga setelah aksi copetnya di Pasar 26 Ilir, Palembang gagal. Pelaku memepet korban dan mencoba mengambil handphone dari tas. Namun aksinya terbongkar karena korban berteriak hingga menarik perhatian warga. Polisi yang datang kemudian membawa K ke Polsek Ilir Bar 1. Handphone yang disembunyikan di sakunya gagal dibawa kabur. Dia mendekati korban, mengambil HP korban yang ada di celana sebelah kanan, kemudian menyimpannya di ketiaknya, langsung digepitnya. Ternyata korban tahu dan ditepuk oleh korban dan HP itu jatuh ke tanah, maka dia langsung diamankan oleh korban dan warga sekitar. Penyelidikan terkait dugaan keterlibatan orang lain masih berlangsung. Pelaku kini ditahan untuk proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan menemukan jasad korban terakhir, longsor tambang timah Pondi, Pemali, Kabupaten Bangka. Korban ditemukan meninggal dunia tak jauh dari titik awal kejadian dan dievakuasi dengan hati-hati karena kondisi tanah masih labil. Pada pukul 13.33, tim mendapatkan info langsung dari rekan SAR operator di bawah. Korban atas nama Soleh ditemukan. Syukur alhamdulillah, operasi SAR pada hari ke-6 dinyatakan tutup. Jasad korban dibawa ke RSUD Sungai Liat. Dengan temuan ini 7 korban longsor tambang Pondi dinyatakan telah ditemukan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Bro, paksa dong dompet sambil limbang. Polisi menangkap 3 tersangka terkait longsornya tambang timah di Pondi, Pemali, Kabupaten Bangka yang menewaskan 7 penambang. 2 tersangka diduga pemilik tambang, sementara 1 lainnya beraktivitas di lokasi berdekatan. Aktivitas tambang diduga menyebabkan kondisi tanah labil hingga memicu kecelakaan. Penyidik telah memeriksa 16 saksi dan menyita 270 kg pasir timah, 1 eksavator, serta peralatan tambang. Pada peristiwa ini, setelah memeriksa 16 para saksi tadi, kemudian kami menentukan 3 orang tersangka. Yang saat ini ketiga tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 5 Februari 2026. Adapun ketiga tersangka tersebut inisial KH alias A alias HKS, kemudian S alias A, yang ini juga keduanya merupakan pemilik dan pemodal sekaligus kolektor. Kemudian tersangka lainnya inisial SS, yang juga merupakan pemilik, pemodal, dan kolektor yang tugasnya mereka yang mendanai kegiatan tersebut. Ketiga tersangka dan barang bukti kini sudah berada di Polda Bangka Belitung. Para tersangka terancam hukuman 1 hingga 5 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satu tersangka FA warga Sungai Liat, Bangka, ditemukan tim Subdit 1 di Indaksi di Treskrimum Polda Bangka Belitung setelah gudang gas miliknya digerebek. Tersangka diduga melakukan praktik pengoplosan gas LPG 3 kg. Pengungkapan ini berawal dari laporan dan aktivitas ilegal tersebut memicu kelangkaan gas LPG di pasaran. Dari lokasi di kawasan Sinar Baru, polisi menyita 164 tabung gas LPG 3 dan 12 kg, serta peralatan pengoplos. Jadi benar, Subdit Indaksi di Treskrim Khusus
Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mengungkap praktik pengoplosan gas LPG 3 kg yang dialihkan ke gas LPG 12 kg, di mana Subdit Indaksi telah berhasil menangkap dan mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku berinisial FA alias Ijal, warga Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka dan barang bukti kini ditahan di Polda Bangka Belitung. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka, Bangka Belitung. Seekor macan dahan masuk ke permukiman warga di Desa Talang Beringin, Lahat, Kamis pagi pekan lalu. Satwa dilindungi itu awalnya dikira kucing peliharaan sebelum ditemukan bersembunyi di bawah sebuah mobil. Warga kemudian melapor ke BKSDA Sumatera Selatan. Proses evakuasi berlangsung hampir 2 jam dan sempat diwarnai kejar-kejaran akibat ramainya warga. Macan dahan diduga bukan berasal dari alam, melainkan sempat dipelihara. Temuan satwa itu berada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pemukiman yang cukup padat, sehingga jauh dari hutan sebagai habitat macan dahan. Jadi kecil kemungkinan kalau ini adalah macan dahan yang liar. Ini adalah kemungkinan besar, ya dugaan kami itu adalah piaraan yang lepas. Saat ini satwa tersebut dievakuasi ke BKSDA Sumsel di Palembang untuk perawatan, sebelum nantinya dikembalikan ke habitat alaminya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini lagi mengecek, jangan ada perubahan. Kami foto di sini, kami boleh slide ya. Pengungkapan produksi arak ilegal ini berawal dari keluhan warga yang resah. Aktivitas tersebut tetap berjalan, meski telah diminta berhenti warga dan perangkat desa. Polisi menangkap 2 pemilik, sekaligus produsen arak di 2 lokasi berbeda, masing-masing MS dan NWS. Para tersangka mampu memproduksi hingga 45 liter arak per pekan dengan harga jual Rp50.000 per liter. Polisi menyita ratusan liter arak siap edar serta peralatan produksi. Alhamdulillah Subdit Indaksi kemarin bisa mengamankan 2 TKP produksi minuman beralkohol jenis arak. Sementara ada 2 tersangka yang kita amankan beserta alat-alat produksi dari 2 TKP tersebut, dan hasil produksinya kurang lebih ada 250 liter jenis mihol arak tersebut. Penindakan dilakukan menjelang Ramadan untuk menekan peredaran minuman keras dan potensi tindak kriminal. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi kawanan pencuri sepeda motor di sebuah kafe di Bandar Lampung. 4 pelaku beraksi pada malam hari dan sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki. Polisi kemudian menangkap 2 tersangka D dan Z. Dari mereka disita senjata api rakitan serta sepeda motor hasil curian. Saudara NA-nya sudah diamankan, saudara RS-nya sudah diamankan, saudara NA-nya masih DPO. Kemudian untuk sepeda motornya sendiri saat ini masih kita lakukan upaya pencarian. Berdasarkan pemeriksaan, saudara RS menjual sepeda motor ini kepada saudara S yang tadi sudah kita tunjukkan bersama BB-nya. Kedua tersangka kini ditahan di Polresta Bandar Lampung, sementara 2 lainnya masih diburu polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sementara yang ini adalah pelaku curanmor. Kejaksaan Tinggi Bengkulu terus mengusut dugaan korupsi pertambangan batubara PT RSM yang diduga merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Penyidik memeriksa sejumlah pihak, termasuk konsultan pertambangan berkewarganegaraan Australia, untuk mendalami peran dan keterlibatannya sejak awal kegiatan penambangan. Kembali melakukan pendalaman terkait perkara pertambangan dengan
terdakwa atas nama inisial SA, dan hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang warga negara asing dengan masih sebagai saksi, warga negara Australia atas nama inisialnya atas nama DM. Beliau sebagai Direktur PT Danmar, dan terkait keterlibatannya kemudian proses pemeriksaan dan sejauh mana proses pemeriksaan. Penyidikan juga menelusuri potensi konflik kepentingan serta persoalan administrasi dan perizinan. Sebelumnya mantan Bupati Bengkulu Utara turut diperiksa dalam kasus ini. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyita uang 4,9 miliar rupiah dari pengembalian kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek penggantian sistem kontrol utama PLTA Musi. Proyek tahun anggaran 2022 hingga 2023 ini bernilai 32 miliar rupiah. Pengembalian dilakukan sejumlah pihak dari perusahaan terkait. Berupa pengembalian kerugian keuangan negara oleh para pihak terkait perkara dimaksud. Adapun mungkin kami perlu sampaikan dalam rincian pengembalian kerugian negara tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kami pengembalian kerugian negara dari 1 atas nama WS, kami tidak sebutkan identitasnya tapi dengan inisial saja, yaitu dari WS, yaitu selaku Direktur Utama PT Citra Wahana Sekar Buana. Meski kerugian negara telah dikembalikan, Kejati memastikan proses pidana tetap berlanjut. Sebelumnya jaksa menggeledah kantor PLTA Musi dan 2 lokasi lain untuk mendalami dugaan rasuah di sektor energi. Bayazil Arraihan, Kompas TV, Bengkulu. Kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap Christine, pensiunan guru di Palembang, direkonstruksi polisi. Reka adegan diperagakan tersangka utama YG bersama 2 tersangka lain. Kejahatan berawal saat tersangka mendatangi rumah korban dengan alasan minta diantar. Dalam perjalanan korban dijerat menggunakan tali hingga tewas. Jasad korban dibuang di perkebunan sawit di Tanjung Lago, Banyuasin, lalu dibakar untuk menghilangkan jejak. Tersangka kemudian menyerahkan barang milik korban pada rekannya dan menjual mobil korban. Rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Christine yang dilakukan di lokasi TKP, yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian reka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Mobil tersebut sempat dikembalikan setelah kasus ini viral. Usai rekonstruksi, polisi memastikan berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Barat menangkap MG, tersangka penikaman di Pasar Ikan Tanggorajo yang menewaskan seorang pria akibat luka sajam. Peristiwa bermula saat tersangka dan korban meminum miras bersama. Cekcok terjadi setelah korban diduga mengancam menggunakan pecahan kaca. Tersangka kemudian mengambil sajam, kembali ke lokasi, dan menusuk korban. Usai kejadian, tersangka kabur namun ditangkap polisi di rumah keluarganya. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, itu sekitar pukul 4.30. Setelah itu kita langsung mencari keberadaan pelaku, dan alhamdulillah pada pukul 6, pelaku berhasil kita amankan di rumah pamannya. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan di Polres Tanjung Jabung Barat. Tim Liputan Kompas TV, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kayu ini bedelnya. Video ini memperlihatkan rumah warga di perumahan Bukit Intan Residen Talang Kelapa, Palembang yang dibobol pencuri. Jendela kamar rusak dan diduga menjadi akses pelaku masuk. Aksi pencurian diperkirakan terjadi menjelang subuh saat penghuni tertidur. Pagi harinya korban mendapati sepeda motor, telepon genggam, dan tabung gas raib, sementara pintu belakang rumah terbuka. Kalau kejadian pastinya tuh kan belum tahu, mungkin malam sih, tidurnya itu sekitar jam 1 lewat. Nah pas aku bangun paginya tuh jam 7:30, lah ada ketik lagi, pintu rumah juga lah terbuka. Jendelo ya? Iya jendelo, sama pintu belakang. Pintu belakang. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap pelaku. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
pasien saya, anak didik. Generasi bangsa ini. Sebuah video viral memperlihatkan puluhan siswa di Desa Kalipasir, Lampung Timur harus menyeberangi Sungai Waibungur menggunakan perahu kayu demi bersekolah. Kondisi ini telah berlangsung lama dan semakin berbahaya saat debit air sungai meningkat. Di lokasi, pembangunan jembatan penghubung yang mangkrak selama bertahun-tahun hanya menyisakan tiang beton. Usai viral, Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi dan memastikan pembangunan jembatan Waibungur masuk prioritas APBN tahun 2026. Kami sekarang dari PU akan mengerjakan permanennya. Nah, apakah di sini atau di sana atau di situ nanti kita lihat ya. Kan semua ada plus minusnya ya. Dan kami juga tadi dari kemarin sudah koordinasi sama Pak Dandim, Pak Pangdam untuk membuat jembatan afirmasi dan akan kita gotong royongkan bersama. Sambil menunggu pembangunan, Pemkab Lampung Timur menyiapkan perahu penyeberangan yang lebih layak dan aman bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menerapkan tilang elektronik berbasis ponsel atau etle handheld. Pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm, melawan arus atau bermain ponsel saat berkendara bisa ditindak tanpa dihentikan di jalan. Petugas memotret pelanggar, foto diverifikasi di back office, dan surat tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Denda kemudian dibayarkan ke negara. Sejak 2 hingga 4 Februari 2026, tercatat 342 pelanggar didominasi kendaraan roda 2. Tilang mobil etle di sini itu kami gunakan kamera khusus, peralatan khusus yang dikirim dari Korlantas melalui Ditlantas Polda Sumsel. Kami untuk Polrestabes Palembang saat lantas menggunakannya secara patroli, baik pada pagi hari, siang hari maupun sore hari. Kami himbau kepada masyarakat bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan. Misal seperti menggunakan helm, tidak melawan arus, kemudian tidak bergoncang lebih dari satu. Untuk sementara yang memakai plat palsu, kami himbau pada masyarakat itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai ditemukan, didapati, dan ditilang anggota kami di lapangan menggunakan plat palsu. Polisi menekankan tilang elektronik ini, meningkatkan kedisiplinan, meminimalisir interaksi langsung, dan meminta pengendara tidak menggunakan plat palsu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini ada BGAB ya? Iya. Benar BG-nya? Nah, inilah yang agak... Aksi pengeroyokan pada siswi kelas 10 di salah satu SMA negeri Kota Bengkulu terekam kamera pelajar. Dalam video terlihat korban dikerumuni sejumlah siswi hingga seorang guru melerai. Korban sempat pingsan dan mengalami luka gigitan serta cakaran di beberapa bagian tubuh. Ibu korban langsung menjemput dan membawa korban ke rumah sakit. Nah, kejadiannya itu udah lama berlangsung, udah pingsan anak itu baru ada yang anak salah satu itu melapor sama guru, baru tahu guru. Ibu, sekarang gimana kondisi anaknya, Bu? Anak saya tuh Pak trauma berat Pak. Saya mohon perlindungan anak. Anak saya nggak bisa ditemui, dia nggak mau ketemu sama kakak-kakaknya, apalagi teman-temannya. Ngomong teman aja mau berkunjung, nggak terima, dia diam aja. Pasca kejadian, korban mengalami trauma dan menolak kembali bersekolah. Terkait insiden yang terjadi, kami pihak sekolah telah melakukan penyelesaian dengan melakukan pemanggilan kedua belah pihak, dan alhamdulillah telah terjadi surat perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah pihak keluarga bersedia melakukan pengobatan sampai terduga korban sembuh sampai pulih. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke polisi, sementara pihak sekolah menyebut kedua belah pihak telah dipertemukan dan sepakat berdamai. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Kasus perundungan dan penganiayaan pada siswi SMA negeri di Kota Bengkulu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bengkulu.
Peristiwa ini dinilai tak boleh terulang karena mengganggu keamanan dan kenyamanan pelajar di sekolah. Gubernur Bengkulu menilai perlu adanya program retreat pelajar SMA untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Penting bagi dinas pendidikan, bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan bagaimana psikologi daripada siswa dan siswi. Pemerintah Provinsi Bengkulu solusinya apa? Kita akan mengadakan retreat merah putih terhadap anak-anak SMA sederajat. Yang nanti kita harapkan semua siswa-siswi mengikutinya. Retreat ini kita harapkan tidak ada lagi pertengkaran nantinya. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran baik hukum maupun sekolah maupun agama. Jadi solusinya insya Allah segera kita akan adakan retreat untuk anak SMA sederajat. Kasus ini menegaskan masih minimnya perlindungan anak di sekolah. Menggambarkan ke kita bahwa perlindungan anak di sekolah itu masih minim. Kalau misalnya perlindungannya cukup baik, optimal, kemungkinan kasus-kasus tersebut bisa dicegah. Gitu. Nah, harapan kami dari Yayasan Pupa, ini kasus berhenti di sini, tidak ada lagi kasus kekerasan yang ada di sekolah. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah membangun sistem perlindungannya. Sebelumnya peristiwa perundungan terjadi saat jam belajar berlangsung, menyebabkan korban mengalami luka akibat dikeroyok kakak kelasnya. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkulu. Belajar tidak hanya terpaku dari buku dan ruang kelas di sekolah. Salah satunya dilakukan siswa-siswi SMA asal Kabupaten Rejang Lebong yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar sekolah dengan berkunjung ke Seiring Art Space di Kota Bengkulu. Di studio seni ini, para siswa dibimbing melukis dan membuat patung dari tanah liat dengan beragam ekspresi dan ide kreativitas. Siswa diajak dapat menuangkan perasaan mereka ke dalam karya seni. Kegiatan ini tak hanya bertujuan mengasah kreativitas, namun juga membantu siswa untuk mampu mengelola emosi dan mengurangi tekanan di tengah rutinitas akademik. Melukis dan membentuk tanah liat mampu melatih fokus, kesabaran, dan kepekaan dalam mengelola emosi siswa. Sebenarnya bukan seninya kalau di sini ditekankan. Ini kebetulan saya memilih ekonomi kreatif seni. Nah, sebenarnya di sini ditekankannya tuh kewirausahaan. Nah, kalau misalnya ke tempat pabrik apa itu kan udah biasa. Nah, makanya kami ke industri kreatif seperti ini. Di Seiring Art Space, siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis karya seni, mulai dari lukisan, kriya, hingga pemanfaatan barang bekas yang diolah menjadi karya seni bernilai ekonomi. Beragam kegiatan seni itu diharapkan jadi alternatif pembelajaran di luar kelas yang berdampak positif bagi kesehatan mental remaja. Kita beri materi sedikit bagaimana proses pembuatan, bagaimana cara membuat karya. Nanti ada mentornya yang memberikan instruksi. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa mampu memahami proses kreatif dan seni sebagai ekspresi diri, serta menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas menempuh pendidikan di bangku sekolah. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah Kota Palembang menerima banyak pengaduan masyarakat terkait kemacetan lalu lintas di sejumlah wilayah kota. Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Jalan Kolonel Haji Berlian, tepatnya dekat flyover Simpang Polda. Untuk mengurangi kemacetan, Pemkot Palembang menambah personel dan jam penjagaan di sub serta menyiapkan solusi jangka panjang. Dan juga saya minta penebalan petugas. Selama ini paling ada 1-2 orang. Kami minta kemarin 10-15 orang. Termasuk pintu masuknya juga. Kalau bisa pintu masuknya jangan dari depan, bisa lewat samping. Jadi jangan sampai itu bakal menimbulkan kredit ketika dia mau berputar. Penderekan kendaraan dan pengebosan ban dinilai bukan solusi tepat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antusiasme memuncak tidak hanya dari peziarah tapi juga warga sekitar. Di Kampung Sebaya sepanjang rute Long March menuju Kompleks Pemakaman Kawah Tengkurep, puluhan warga menyiapkan makanan dan minuman gratis untuk ribuan peziarah saat puncak ziarah kubro di Palembang. Warga lorong setempat menyajikan sarapan khas Palembang, terutama pempek.
Untuk mereka ini bukan sekedar amal, tapi juga cara memperkenalkan kuliner kota pada pengunjung dari luar kota maupun mancanegara. Aksi sosial ini digelar perorangan maupun komunitas hingga UMKM lokal dengan pembagian makanan dari gerobak hingga mobil bak terbuka. Alhamdulillah setiap kita sediakan semuanya habis dan udah mereka merasa senang, terutama orang dari luar kota kalau udah dapat pempek mereka merasa senang. Sekalian kita tidak hanya menyiarkan Ziarah Kubro, tapi kita juga memperkenalkan makanan khas Palembang yaitu pempek. Insya Allah akan setiap tahun kita akan adakan seperti ini Mas, bagi-bagi gratis untuk seluruh jamaah yang hadir di kota Palembang ini Mas. Mensupport Ziarah Kubro ini Mas. Benar sekali Mas, mensupport kegiatan ini Mas. Penyelenggara Ziarah Kubro mengapresiasi antusiasme dan kedermawanan warga yang menyemarakan momen ini. Mereka berikan makanan dan minuman secara gratis. Merupakan salah satu bentuk partisipasi mereka memeriahkan ibadah Ziarah Kubro ini. Alhamdulillah. Ziarah Kubro di Palembang digelar 3 hari setiap tahun menjelang Ramadan dan menjadi tradisi turun-temurun yang syarat makna spiritual sekaligus kebersamaan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.